itu, berarti gagal kita reformasi kan, kembali lagi ke zaman jadul. Jadi kita juga berharap Kominfo bisa mengkoreksi TikTok. Ya, halo Pak Semi Panggerapan, bos saya dulu nih dia. Tolong Pak ya dikoreksi ini TikTok. Oke, tapi Pak Presiden apakah ini juga momen juga? Apa kan biasanya Pak Presiden kan dengan ini ya didik matematika ya. Nah, sekarang ini kok mulai ke arah-arah agak politik gitu atau gimana? Matematika itu karena prosesnya agak ribet. Ada yang memang saya harus cari tahu salahnya itu ada isinya benar. Yang benar juga isi yang benarnya juga ada gitu. Jadi ada dua proses di situ. Itu kita simpan buat offline. Jadi kalau itu ya saya menghargai karya saya sendiri, nggak disimpan di online kecuali memang ada endorse yang masuk harga-harga 5.000 lah segala macam. Nah, kita konsultasi dulu sama mereka berdua, udah bisa naik. Tapi itu sengaja memang offline karena saya mau sudah saatnya sekarang kita ngasih matematiknya tuh yang benar, yang skolastik segala macam, yang memang bisa dipecahkan dalam hitungan setengah menit. Itu yang mau kita kasih buat calon-calon pegawai, mungkin yang mau daftar ke perguruan tinggi negeri, itu yang memang kita kasih, yang memang beberapa itu kita lepas di situ di kalender situ. Nah, untuk karena memang kesini, saya bilang satu hal lagi bahwa konten kreator itu nggak punya zona nyaman. Jangan berpikir zona nyaman, lo harus terus bergerak, berkembang, apalagi mainkan masalah tentang isu-isu yang ada sekarang. Momentumnya memang diambil. Kemarin yang lagu Noah itu yang saya coba bawain rame karena memang momentumnya pas. Jadi nggak dilihat juaranya Pala segala macam, tapi momentumnya pas. Aman. Berarti nggak kapok ya, misalkan nanti takut atau disomasi atau gimana, kan udah ada yang mendampingi. Ya, dan memang ini lebih halus dari sebelumnya. Nih, dia tahu nih, dulu kasar banget yang otak mana otak, gitu, kasar banget. Ini karena memang ada penasehat berdua, jadi bahasanya agak dihalusin. Jadi kalau memang itu tingkat negara, kita turunin lagi ke tingkat ke kelurahan RT gitu. Itu lebih halus banget. Kadang sampai kemarin kita bikin yang masalah kita kasih obat mah selama 5 tahun itu. Nah, itu kita bikin itu buat itu kan memang diksinya aja sih memang ke situ ya. Kalau mereka banyak yang baper ke arah sana, tapi mereka sendiri yang kubu sana itu bilang gue memang pro sama dia, tapi jokes lo ini lucu. Sampai segitunya. Jokes lo ini lucu. Nah, tapi itu dibisukan ya sama TikTok? Bukan, ya dibisukan sama TikTok. Itu kenapa tuh? Dibisukan sama TikTok. Dengan kondisi pelanggaran musik yang tidak ada katanya. Itu ya nggak ngerti, nanti mungkin ada penyelidikan lebih lanjut. Kita serahkan ke Pak Teguh untuk proses hukumnya. Karena gini, dengan adanya begitu memang iya, tapi artinya juga menghambat kreativitas sih sebenarnya gitu. Kayak begitu. Tapi untungnya kita sudah akali dengan teks. Mau dibusuin udah ada teksnya. Nggak bisa tuh ya. Lu nggak bisa apa ngaruh. Jadi kalau menurut Pak Teguh gimana dengan dibisukannya itu suaranya asli Papa Jidan, tapi TikTok mengatakan itu ada suara musik yang tidak ada disediakan oleh TikTok ya Pak ya. Notisnya kayak seperti itu. Apa langkah hukumnya? Apa kita mau somasi TikToknya atau kita mau mediasi atau gimana dengan TikToknya? Kita coba upayakan yang terbaik dulu, tapi nanti kita surati cinta dulu ya. Serem kalau sekali lagi kalau udah bicara yang Pak Presiden lakukan adalah semata-mata adalah jiwa seni. Itu yang kita coba berikan tontonan yang baik. Jika ada pihak-pihak yang memang merasa tersinggung membungkam di dalam hal apa yang disampaikan, itu memang kita sekali lagi seni senang berbuat. Jadi sebenarnya dengan membisukan karyanya Papa Jidan, suara Papa Jidan itu sudah mengkebiri ekspresi dan karya seni anak bangsa. Sementara kita tahu TikTok itu bukan punya anak bangsa. Jadi dia juga harus menghormati karya-karya seniman. Papa Jidan ini seniman. Jadi masa kita mau berekspresi sampai dibungkam seperti itu, berarti gagal kita reformasi kan, kembali lagi ke zaman jadul. Jadi kita juga berharap Kominfo bisa mengkoreksi TikTok. Ya, halo Pak Semi Panggerapan, bos saya dulu nih dia. Tolong Pak ya dikoreksi ini TikToknya. Kalau bisa kita dimediasi, bertemu dengan pihak TikTok supaya suara-suara anak bangsa, kreativitas anak bangsa seperti Papa Jidan ini jangan dibungkam, tapi harus disupport, harus didukung, harus dibikin FYP terus Pak. TikTok harus bikin FYP terus Papa Jidan. Begitu Pak Semi Panggerapan, tolong dibantu Pak ya. Jangan lupa ya di subscribe,
dan nyalakan lonceng notifikasinya.